Bapak Ibu ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia, pernah nggak bertanya-tanya, sebenarnya di dalam rapat-rapat Kementerian Keuangan itu, para pejabat ngomongin apa? Soal rencana kenaikan gaji ASN, bukan dari siaran pers, bukan dari rilis resmi, tapi dari rekaman suasana rapat itu sendiri. Ternyata ada banyak hal menarik yang terungkap, mulai dari pertimbangan anggaran, sampai gaya bicara santai Menteri Keuangan yang bikin rapat serius jadi cair. Di video ini, Bapak dan Ibu akan saya ajak menyimak poin-poin pentingnya, supaya kita semua punya gambaran yang lebih jelas dan tidak mudah termakan isu yang belum pasti. Simak sampai habis ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan rilis resmi, bukan siaran pers, tapi sebuah gambaran suasana di balik rapat internal Kementerian Keuangan kita. Banyak Bapak dan Ibu yang selama ini hanya mendengar kabar dari media sosial, dari grup WhatsApp keluarga, atau dari obrolan tetangga soal rencana kenaikan gaji ASN, soal kondisi anggaran negara, dan soal bagaimana sebenarnya para pejabat kita bekerja di balik meja rapat, thoughtful. Nah, di video ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu menyimak poin-poin penting yang terungkap dari suasana rapat tersebut, supaya kita semua memiliki pemahaman yang lebih utuh, lebih jernih, dan tidak mudah terombang-ambing oleh isu yang belum tentu benar. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menegaskan satu hal penting kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang akan saya sampaikan ini berasal dari rekaman suasana rapat, bukan dari pengumuman resmi pemerintah. Artinya, ini adalah gambaran umum mengenai cara berpikir dan pertimbangan para pejabat kita, bukan keputusan final yang sudah ditetapkan. Jadi mohon Bapak dan Ibu tetap memantau kanal resmi pemerintah, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, maupun PT Taspen dan PT Asabri, untuk informasi yang benar-benar resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Video ini sifatnya adalah edukasi dan transparansi, agar Bapak dan Ibu memahami bagaimana proses pengambilan keputusan itu sebenarnya berjalan di tingkat tertinggi pemerintahan kita. Mari kita mulai dari isu yang paling banyak ditunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian, yaitu soal rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara. Dalam suasana rapat tersebut, terungkap bahwa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Luki Alfirman, menyampaikan sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan sebelum pemerintah benar-benar memutuskan untuk menaikkan gaji ASN. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keputusan sebesar ini tidak diambil secara sembarangan. Ada proses kajian, ada perhitungan anggaran, dan ada koordinasi lintas kementerian yang harus dilalui terlebih dahulu. Bahkan disebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerima surat resmi dari Kementerian Pan-RB terkait rencana tersebut, dan kedua kementerian ini akan terus berkoordinasi ke depannya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang penting untuk kita pahami bersama. Banyak dari kita yang berharap kenaikan gaji ini bisa segera terrealisasi, dan itu adalah harapan yang sangat wajar, terutama di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Namun, dari apa yang terungkap dalam rapat ini, kita bisa melihat bahwa pemerintah sedang berhati-hati dalam mengambil langkah ini. Mereka tidak ingin membuat keputusan yang nantinya justru membebani anggaran negara secara tidak terukur. Inilah yang disebut dalam rapat tersebut sebagai pendekatan yang kuantitatif dan terukur, di mana setiap angka yang dibicarakan harus benar-benar bisa dihitung dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mari kita bicara soal disiplin fiskal. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa prinsip disiplin fiskal dan kredibilitas APBN adalah dua hal yang dipegang sangat erat oleh jajaran Kementerian Keuangan, terutama dalam 6 bulan terakhir. Ini penting untuk Bapak dan Ibu ketahui, karena ada banyak spekulasi di luar yang mengatakan bahwa defisit anggaran kita akan menembus angka 3% dari produk domestik bruto. Namun, dari penjelasan yang terungkap, defisit aktual tahun lalu justru berada di bawah 3%, yakni sekitar 2,92%. Dan ke depan, defisit tersebut diperkirakan akan tetap terjaga di bawah ambang batas tersebut. Mengapa ini penting bagi Bapak dan Ibu yang menerima manfaat pensiun, tunjangan, maupun gaji dari negara? Karena disiplin fiskal yang terjaga ini adalah fondasi dari keberlanjutan pembayaran hak-hak Bapak dan Ibu ke depannya. Ketika sebuah negara mampu mengolah anggarannya dengan baik, mampu menjaga defisit dalam batas yang aman, maka kemampuan negara untuk membayar gaji, pensiun, dan berbagai tunjangan sosial lainnya juga akan tetap terjaga. Sebaliknya, jika anggaran negara dikelola secara serampangan, maka yang pertama kali terkena dampaknya justru adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada anggaran negara.
termasuk para pensiunan dan aparatur sipil negara. Bapak Ibu, dalam rapat tersebut juga terungkap pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi nasional. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini tercatat di angka 5,5%. Meskipun ada perbedaan proyeksi di antara para pejabat yang hadir, dengan beberapa memperkirakan angka yang sedikit lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita masih dalam kondisi yang relatif kuat dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini menjadi salah satu indikator penting yang digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran, termasuk kebijakan terkait gaji dan tunjangan aparatur sipil negara. Yang menarik dari suasana rapat ini Bapak Ibu adalah bagaimana para pejabat tinggi negara ini saling memberikan masukan dengan cara yang santai, namun tetap serius dalam substansinya. Ada momen-momen di mana mereka bergurau satu sama lain, namun ketika masuk ke pembahasan inti, semuanya kembali fokus dan serius. Ini menunjukkan bahwa di balik keseriusan mengelola anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah, ada juga sisi manusiawi dari para pejabat kita, yang tetap menjaga suasana kerja yang sehat dan tidak kaku. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai konsep APBN sebagai shock absorber sekaligus engine pertumbuhan ekonomi. Ini adalah istilah yang digunakan dalam rapat tersebut untuk menggambarkan dua fungsi utama anggaran negara kita. Sebagai shock absorber, APBN berfungsi untuk menyerap berbagai gejolak eksternal, misalnya ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berupaya menyerap dampak kenaikan harga tersebut melalui anggaran negara, sehingga harga bahan bakar minyak di dalam negeri tidak ikut naik dan tidak membebani masyarakat secara langsung. Di sisi lain, APBN juga berfungsi sebagai engine atau mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Artinya, anggaran negara digunakan untuk membiayai berbagai program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kedua fungsi ini, baik sebagai penyerap gejolak maupun sebagai mesin penggerak, harus dijalankan secara seimbang. Jika salah satu fungsi ini terlalu dominan, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang justru bisa membahayakan stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. Bapak Ibu, salah satu hal yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah program makan bergizi gratis atau yang sering disingkat MBG. Program ini disebutkan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dengan adanya upaya monitoring yang terus dilakukan untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar tersalurkan dengan tepat sasaran. Disebutkan juga bahwa ada koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam rangka memastikan program ini berjalan sesuai dengan rencana. Tentu saja sebagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, program ini menjadi salah satu prioritas yang terus dipantau perkembangannya. Selain itu, dalam rapat tersebut juga disinggung mengenai pentingnya reformasi di sektor perpajakan dan kepabeanan. Disebutkan bahwa ada sorotan khusus dari pimpinan tertinggi negara terkait kinerja di kedua sektor ini, dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan target anggaran tahun ini dapat tercapai. Ini adalah hal yang penting untuk kita pahami, Bapak Ibu, karena penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai inilah yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan. Mari kita lanjutkan dengan membahas peran penting dari Sekretaris Jenderal dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan. Dalam rapat tersebut, ditegaskan bahwa peran Sekretaris Jenderal ke depan akan menjadi semakin sentral. Disebutkan dua peran utama yang harus dijalankan, yaitu sebagai orkestrator yang memastikan seluruh elemen organisasi berjalan secara sinkron dan terintegrasi, serta sebagai penggerak transformasi organisasi yang terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan-kebijakan besar, tetapi juga memperhatikan tata kelola internal organisasi agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Bapak Ibu, satu hal yang juga menarik untuk kita simak adalah bagaimana suasana rapat ini menggambarkan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, tidak ingin terjebak dalam kepanikan meskipun menghadapi berbagai tekanan dan tantangan ekonomi global. Disebutkan secara tegas bahwa meskipun di dalam rapat terkadang ada kepanikan dalam membahas berbagai skenario, namun ke publik pendekatan yang digunakan selalu terukur dan tenang. Tidak ada angka yang disampaikan secara sembarangan tanpa dasar perhitungan yang jelas. Ini adalah prinsip kehati-hatian yang terus dijaga, terutama mengingat besarnya dampak dari setiap kebijakan fiskal terhadap kehidupan masyarakat luas,
termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa isu-isu mengenai krisis ekonomi yang kadang beredar di masyarakat, seperti kabar bahwa Indonesia akan mengalami krisis dalam beberapa bulan ke depan, ditegaskan dalam rapat tersebut sebagai sesuatu yang tidak benar. Para pejabat yang hadir, termasuk tim ekonomi dari Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa segala kemungkinan skenario sudah dihitung secara matang. Ada tim yang khusus menghitung proyeksi penerimaan pajak, ada tim yang menghitung proyeksi belanja negara, dan semua perhitungan ini dilakukan secara kolektif untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar optimal bagi kepentingan bangsa. Bapak Ibu, mari kita juga membahas mengenai semangat kolaborasi yang ditunjukkan dalam rapat tersebut. Disebutkan bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal semata, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga lain seperti Sarana Multi Infrastruktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, hingga Geodipa Energi. Lembaga-lembaga ini didorong untuk lebih aktif dalam mendukung program-program pembangunan, termasuk dalam hal pembiayaan infrastruktur pendidikan, seperti rencana pembangunan sekolah terintegrasi yang juga disinggung dalam pembahasan tersebut. Ini menunjukkan pada kita Bapak Ibu bahwa pemerintah berupaya untuk tidak hanya mengandalkan anggaran negara secara langsung, tetapi juga mendorong peran badan usaha milik negara dan lembaga pembiayaan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa harus terlalu membebani anggaran negara secara langsung, sehingga keberlanjutan fiskal tetap dapat terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita simak juga pembahasan mengenai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang disebutkan dalam rapat tersebut. Ada optimisme yang disampaikan bahwa ke depan ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dengan target yang disebutkan mencapai 8%. Tentu saja ini adalah target yang ambisius, namun hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki visi jangka panjang untuk mendorong perekonomian nasional ke level yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk para aparatur sipil negara dan pensiunan. Bapak Ibu, dari seluruh pembahasan yang terungkap dalam suasana rapat ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil bersama. Pertama, keputusan mengenai kenaikan gaji ASN bukanlah keputusan yang diambil secara instan, melainkan melalui proses kajian yang mendalam dan koordinasi lintas kementerian. Kedua, disiplin fiskal dan kredibilitas APBN menjadi prioritas utama pemerintah, karena hal ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan seluruh program kesejahteraan, termasuk pembayaran gaji dan pensiun. Ketiga, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi APBN sebagai penyerap gejolak ekonomi dan sebagai mesin penggerak pertumbuhan. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial, baik itu melalui pesan berantai, video pendek, maupun unggahan di berbagai platform, sangat penting bagi kita untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah terpancing oleh judul-judul yang bombastis, namun tidak memiliki dasar yang jelas. Untuk informasi terkait pensiun, Bapak dan Ibu dapat selalu memantau kanal resmi PT Taspen untuk pensiunan sipil maupun PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Sementara untuk informasi mengenai gaji dan tunjangan aparatur sipil negara yang masih aktif bertugas, Bapak dan Ibu dapat memantau informasi resmi dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian PANRB. Bapak Ibu, kita semua tentu memahami bahwa kesejahteraan aparatur sipil negara dan para pensiunan adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan bangsa. Para ASN yang masih aktif bertugas adalah tulang punggung pelayanan publik, sementara para pensiunan adalah mereka yang telah mengabdikan separuh hidupnya untuk negara. Oleh karena itu, sangat wajar jika harapan akan adanya peningkatan kesejahteraan terus dinantikan oleh seluruh elemen masyarakat ini. Namun demikian, kita juga perlu memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan kondisi anggaran negara secara keseluruhan. Sebagaimana yang terungkap dalam suasana rapat tersebut, pemerintah berupaya untuk mengambil pendekatan yang hati-hati, terukur, dan berkelanjutan, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa membebani generasi mendatang. Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan bagaimana para pejabat negara ini bekerja dengan penuh dedikasi, meskipun terkadang harus menghadapi berbagai kritik dan sorotan dari publik.
Di balik setiap kebijakan yang diambil, ada proses panjang yang melibatkan banyak pihak, banyak pertimbangan, dan banyak perhitungan yang harus dilakukan secara cermat. Ini adalah hal yang penting untuk kita hargai bersama, sembari tetap memberikan masukan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan ke depannya. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa video ini disusun berdasarkan gambaran suasana rapat internal yang bersifat informal dan bukan merupakan pengumuman resmi dari pemerintah. Apa yang kita bahas hari ini adalah upaya untuk memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan itu sebenarnya berjalan di balik layar, dengan segala dinamika, pertimbangan, dan kehati-hatian yang menyertainya. Untuk kepastian mengenai kebijakan gaji, tunjangan, maupun pensiun, Bapak dan Ibu tetap perlu menunggu pengumuman resmi dari instansi yang berwenang.